Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, topik ngopi kita pada hari ini yaitu terkait membangun kepedulian sosial. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah terus mengaruniakan kasih sayangnya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Islam, agama yang kita peluk ini, mengajarkan keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Dalam bahasa lain antara hablum minallah dan hablum minannas. Bahkan dalam ayat yang dibaca oleh qari'ah kita tadi, betapa Allah itu memberikan stempel orang beragama tapi bohong dalam agamanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak engkau siapa orang yang mendustakan agama? Menjalani agama, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, haji, umroh, dan lain-lain, itu dianggap bohong. Karena mereka itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Artinya seseorang yang sholatnya bagus aja enggak cukup kalau di lingkungan sekitarnya banyak anak-anak yatim yang terlantar, enggak terurus, entah pendidikannya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa Islam itu menghendaki kita sebagai umat Islam untuk membangun rasa kepedulian sosial terhadap lingkungan. Jangan sampai kita menjadi muslim yang apatis, yang egois. Bodoh amat lah, yang penting anak saya sekolah, penting keluarga cukup, tetangga kanan kiri mau makan sabudut teing. Gitu kalau orang Sunda ya. Bodoh amat. Itu bukan ajaran Islam. Orang Islam itu bahkan tadi itu ibadah-ibadahnya dianggap bohong kalau orang itu fadzalikal ladzi yad'ul, enggak peduli dengan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ia tidak menganjurkan ngajak orang lain
berbagi dengan yang miskin. Kalau memang misalnya dia sendiri dia tidak mampu, ya ngajak orang lain. Kalau dia sendiri mampu, ya bantu. Ini menunjukkan Islam itu sangat peduli dengan sosial. Bahkan di hadis-hadis yang lain dikatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut. Kalau disingkat dalam hadis itu, tanda orang iman pada Allah, iman pada hari akhir itu baik, maka orang itu satu, menghormati, menghargai tamu. Tamu ini kan ibadah sosial tuh. Menghargai, menghormati tamu, ibadah sosial. Paling enggak kalau ada tamu assalamualaikum ya jawab. Ini kadang jawabnya maaf. Asal salamnya lemes, jawabnya maaf. Mbok ya waalaikumsalam dulu baru. Kemudian wal yukrim jarahu, muliakan, hormati tetangga. Ini ya ibadah sosial, peduli terhadap mereka. Wala yu'dzi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Ini juga ibadah sosial. Kemudian falyakul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik. Lah, ngomong bicara ini kan tentu adalah termasuk dari salah satu hubungan sosial dengan saudara-saudara kita, dengan lingkungan kita. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya falyakul khairan aw liyasmut, lebih baik diem. Daripada kita ngomong bikin masalah, lebih baik diem. Jadi orang soleh secara ritual saja nggak cukup. Ibadah-ibadah yang kita lakukan secara ritual itu mengandung makna filosofi sosial. Contoh, ibadah sehari-hari sholat ini, yang sehari-hari 5 waktu yang wajib, yang qobliyah ba'diyah, yang sunnah banyak banget. Itu pun ada filosofi sosial yang ada di situ. Misalnya, ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, ini menunjukkan betapa kita ini kecil, yang besar adalah Allah. Jauhi sifat sombong. Lah sombong ini kan ibadah sosial. Jangan sampai kita di masyarakat sholatnya rajin tapi terkenal sombongnya, naudzubillah. Kalau kata Bang Mandra mah sombong amat. Cuman kadang kita keliru mendefinisi sombong. Kita mendefinisi sombong itu kadang kalau ada orang yang dulu sering main ke rumah kita terus enggak pernah main. Kita bilang bukan itu, sombong itu bukan. Ya mungkin dia lagi sibuk, ada orang yang ketemu di jalan, kita tegur, dia nggak jawab, kan mungkin bisa jadi dia nggak dengar, nggak ngeh kalau papasan sama kita. Sombong itu bukan itu. Sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Karena kita merasa orang yang ahli ibadah, ketika ditegur sama orang, diluruskan ada kesalahan yang kita lakukan, Bu. Ibu kan rajin sholat, tapi masa wudunya tadi kok begitu? Ah, lu siapa? Saya udah haji bolak-balik, umroh seminggu 2 kali. Rumahnya dekat Ka'bah. Kebetulan tinggalnya dekat Ka'bah, kan umroh bisa seminggu 2 kali. Nah iya, rumahnya sono tinggal jalan kaki, ngambil mikot balik lagi. Lah iya. Umpama Senin umroh, Kamis umroh lagi, bisa. Lah kemudian kok ditegur dia, siapa lu? Nah, kalau orang bahasa orang sini ya, lu siapa? Ini namanya sombong itu. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Cenderung kalau apalagi yang negur itu orang yang kita anggap di bawah kita. Kebetulan kita di atas, yang negur kok orang bawah. Siapa lu? Nah ini yang disebut dengan sombong itu maksudnya. Bukan kok yang ditegur nggak nengok, orang lama nggak, bukan. Kelanjutannya insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk dua orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fikri, izin bertanya Pak Ustadz, mengapa umat Islam harus memiliki sifat kepedulian sosial? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dua pertanyaan ya Pak Ustadz. Yang pertama dari Ibu Imas, bagaimana cara menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama? Nah, pertanyaan kedua tadi, mengapa umat Islam harus memiliki sifat kepedulian sosial? Pak Ustadz, silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan kepedulian sosial terhadap diri kita? Yang pertama, sering-seringlah kita datang ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip tempat orang susah. Di rumah sakit, di panti. Ketika kita melihat itu pasti akan syukurnya akan numbuh. Lah kalau kita datangnya ke tempat orang-orang bahagia, orang-orang seneng. Cobalah umpama, seandainya ketika kita nengok saudara, besuk saudara atau keluarga yang di rumah sakit, ngelihat ada yang sakit udah sekian lama. Kemudian kita datang ke panti ada anak-anak kecil yang nggak tahu bapak emaknya. Insya Allah dalam hati itu akan terbangun rasa simpati, rasa peduli itu terbangun. Atau paling enggak lah nonton di YouTube, tontonan video yang kadang melihat kisah orang bercerita tentang perjuangan hidup yang berat luar biasa. Ada anak kecil yang seharusnya ia harus berproses dalam pendidikan, dia udah bekerja, berdagang dan lain-lain. Ketika ngelihat itu, ya Allah, maka akan tumbuh peduli terhadap orang lain. Atau kalau kita ingin menumbuhkan rasa itu kepada anak-anak kita ajarin ketika kita mungkin mohon maaf ya, naik mobil lewat di pertigaan perempatan, kadang ada yang bawa periwitan, prit, ya walaupun nggak besar, cuman 2.000 atau 5.000 kita kasih ke anak, tolong kasihin. Gopek, ya Allah, kebangetan amat ya. Lah iya mau berapa terserahlah, kita didik anak, ngelatih anak biar anak itu terlatih untuk peduli. Ada yang datang ke rumah, assalamualaikum. Anak nak nih 2.000 kasih sono. Ngelatih anak. Kadang di sekolah ada istilah sedekah Jumat atau apa ya. Latih anak-anak kita. Jangan kita kok ngomel mulu sekolah bayaran mulu, bukan bayaran, itu ngelatih anak. Ngelatih anak. Bahkan ketika kita mau bayar sekolah anak yang bayar. Kita kan kalau sekolah pengennya yang gratis ya. Padahal syarat untuk memperoleh ilmu yang berkah, salah satunya ada namanya bulghoh. Bulghoh itu biaya. Ini pengennya gratis. Pengen anak pinter, gratis. Parkir motor yang motor gak tambah pinter aja bayar. Ketika anak sekolah misalnya, kita bayaran, niatin untuk nirakat anak, nyedekai anak, biar anak ini ada hatinya lembut, terlatih untuk peduli dengan orang lain, nggak apatis. Misalnya anak punya mainan, nak nanti kalau main bareng-bareng ya, ini kadang emaknya yang ngajarin, ntar kalau dipinjam sama si Ono jangan dikasih, ntar rusak.
rusak. Ini anak diajarin pelit, anak diajarin nggak peduli. Ini asal punya mainan, ada si ono umpetin, orangnya mah. Ini biasanya yang ngajarin ini emaknya kandang ya. Nah iya. Lah, wis entah gimana caranya kalau pengen anaknya mau jadi yang peduli sama pelit, terserah ibunya. Terserah ibunya, tergantung ibunya. Karena yang paling banyak berpengaruh terhadap anak itu. Lah kalau bapak paling berangkat pagi, ketemu anaknya berangkat udah tidur, pulang udah tidur. Lah kalau emak, lah kalau anak diajarin, ada pengemis ngumpet. Nanti anak akan terus begitu akan diwariskan ke cucu terus ke belakang. Itu ngelatih supaya ada kepedulian sosial. Yang kedua, kenapa umat Islam harus punya itu? Karena Islamnya seseorang itu akan sempurna apabila dia punya jiwa sosial yang tinggi. Dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang saling maki-maki beliau, menghina beliau, itu pun beliau masih nolong. Kisah yang sangat masyhur kan, ada pengemis yang buta yang tiap hari nongkrong di pasar. Akhirnya dia masuk Islam karena Rasulullah tiap pagi beliin makanan ke orang tersebut disuapin. Padahal ketika disuapin orang yang buta itu ngomel-ngomel melulu. Coba kalau kita yang digituin. Ya Allah. Islam ini bisa berkembang dengan begitu pesat karena pembawa ajaran Islam itu jiwa sosialnya tinggi. Kalau kita baca sejarah perkembangan masuknya Islam di Indonesia ini, para pembawa ajaran Islam di Indonesia ini enggak hanya ngajarin sholat, zakat, enggak, tapi ngajarin bertani, ngajarin berdagang, ngajarin berbudaya. Karena mereka yang dibutuhkan pertanian. Kalau pertanian mereka gagal, yuk akan ibadah gimana? Diajarin. Lah kita sebagai penerus perjuangan yuk hendaknya begitu. Akhir-akhir ini alhamdulillah kita cukup bersyukur banyak majelis taklim masjid yang ngadain paling enggak sedekah Jumat. Ini kan bentuk kepedulian sosial. Kadang ibu-ibu majelis taklim ngumpulin kas, kemudian setiap entah per bulan sekali atau per semester atau per tahun kita perbantukan untuk saudara kita yang sekolahnya nggak mampu, bayar kontrakan nggak mampu. Ini bentuk ibadah yang luar biasa. Habluminallahnya terjaga, habluminannasnya juga terjaga. Orang yang habluminallahnya saja yang dijaga tapi habluminannasnya nggak jaga, malah diancam ara'aitalladzi yukadzibu, dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. Tadi di segmen berikutnya juga sudah saya sampaikan bahwa ibadah ritual yang kita lakukan itu ada makna filosofi sosial. Seperti sholat tadi. Allahu Akbar, menunjukkan jangan sombong. Ketika sujud ya begitu, anggota badan yang paling kita hormati dan paling biayanya mahal kan ini ya. Apalagi yang ibu-ibu. Nah, kalau laki mah asal begini aja udah. Loh, kalau perempuan ya Allah, wes mahalnya. Ada gigi aja yang udah dipagerin. Mahal ini biayanya, tapi ketika sujud diperintahkan sejajar dengan lutut dan sejajar dengan telapak kaki. Artinya engkau di masyarakat mungkin statusmu saat ini sebagai kepala, sebagai pimpinan, tapi ingat suatu saat engkau akan turun ke tengah seperti dengkul. Suatu saat engkau di masyarakat akan turun ke bawah seperti telapak kaki. Ini filosofi yang terkandung dalam ibadah ritual kita, mengandung filosofi ajaran sosial. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetap bersama kami di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait topik ngopi kita yaitu membangun kepedulian sosial. Silahkan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dalam Al-Quran ada dua perintah yang selalu beriringan. Di antaranya adalah perintah sholat dan perintah zakat. Lebih dari 25 kali ayat ini diulang-ulang. Perintah sholat beriringan dengan perintah zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Ini menunjukkan bahwa orang yang pengen sholatnya diterima, maka tunaikan zakat. Orang yang pengen zakatnya diterima, maka dirikan sholat. Artinya lagi, orang yang ritual ibadahnya pengen sempurna, jangan lupa sosialnya. Sholat sebagai perwakilan dari ibadah ritual. Zakat sebagai perwakilan dari ibadah sosial. Maka dua ayat ini selalu beriringan walaupun tidak semuanya. Kurang lebih ada 26 kali diulang antara perintah sholat dan perintah zakat. Ini mengharuskan kita ini menjadi pribadi yang seimbang. Jangan sampai hanya ritualnya saja bagus tapi sosialnya enggak. Ngaji sih rajin tapi pelitnya naudzubillah. Asal ada kotak lewat cuma disenyumin doang. Dia bilang alasannya kan senyum adalah sedekah. Kotak lewat senyum, kotak lewat senyum. Bu, kok enggak masukin? Saya udah sedekah. Pakai apa? Senyum. Oh, emang masjid jadi cukup hanya dengan senyum. Emang majelis taklim bisa jalan cukup dengan iya harus ada materi yang dikeluarkan. Kemudian banyak ayat Al-Quran yang selalu atau hadis Nabi yang selalu menghubungkan antara habluminallah dan habluminannas. Dalam hadis yang cukup panjang Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahu enggak siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, yo rata-rata kayak jawaban kita. Al-muflisuhuna man la dirham lahu wala mata. Muflis itu, bangkrut itu yang enggak punya duit, yang enggak punya harta benda. Rasulullah menjawab, yang saya maksud bukan itu. Muflis itu ada orang yang ibadahnya tekun, sholatnya rajin, ibadah haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tapi dengan tetangga kanan kiri, dengan saudara enggak akur. Ada orang kita zolimi, ada orang kita maki-maki, sampai akhir hayat kita orang itu belum bisa balas. Lah dia dalam hati masih nyimpan sakit hati, nanti akan dipertemukan di akhirat, akan dibalas. Kita udah bangga bawa pahala sholat, pahala haji, umroh yang seminggu 2 kali itu tadi. Begitu udah depan pintu surga kan ada yang ngalang, ntar dulu. Kamu dulu pernah maki-maki saya di depan umum. Dulu saya nggak bisa balas kalau kamu pimpinan saya. Sekarang saya nuntut pahala sholatmu buat saya. Sama malaikat kasih. Kalau ada yang datang lagi, kamu bawa pahala haji, umroh bolak-balik. Tapi ingat. Dulu kamu menfitnah kamu sehingga nama saya hancur. Saya dulu nggak berani balas, nggak bisa balas. Sekarang saatnya saya membalas. Lama-lama habis. Maka ada istilah kita harus seimbang antara habluminallah, habluminannas, antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada hari ini terkait membangun kepedulian sosial bisa menambah ilmu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal hadaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal hadaya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.